Selamat pagi. Kita lanjutkan setelah membahas aspek tentang prinsip grouping dan hierarki. Nah, di bagian topik layout yang kedua ini, kita akan membahas terkait dengan white space, lalu alignment dan grids. Gitu. Jadi, kita awali dengan pernyataan dari Brandon Jones bahwa hierarki visual yang baik itu bukan tentang kita menggunakan gambar-gambar grafis yang hebat-hebat, yang keren-keren, pakai filter Photoshop yang paling baru, tapi bagaimana kita mengatur, mengelola informasi sehingga dia berguna, mudah diakses oleh pengunjung dari website kita. Begitu. Jadi tidak lomba-lomba membuat keren-kerenan gitu ya, tapi bagaimana informasi itu memang mudah diakses dan berguna untuk user yang melihat gitu. Nah, bagaimana itu dilakukan kita sudah bahas di prinsip Gestalt untuk grouping, lalu juga di prinsip soal hierarki gitu ya. Nah, jadi kita masuk sekarang ke white space. Jadi, space sangat penting sebenarnya untuk menciptakan hubungan yang membentuk sistem hierarki pada sebuah layout. Gitu. Jadi, menciptakan sebuah sistem desain hampir selalu dimulai dengan pengaturan ruang yang jelas, gitu ya. Maka layout ini sangat penting ketika kita merancang sebuah user interface. Nah, white space adalah bagian dari halaman yang tidak ditandain. Nah, bagian ini dibiarkan kosong, atau bisa disebut ruang kosong pada sebuah halaman. Nah, tapi meskipun disebut white space, sebenarnya bukan berarti ruang kosong ini harus berwarna putih. Nah, ruang kosong ini dapat diisi dengan warna apapun, asalkan memang bebas dari elemen apapun seperti teks dan gambar. Nah, contohnya kita bisa lihat di website Google. Nah, website Google saya tampilkan di layar seperti ini. White space-nya adalah ruang-ruang kosong yang dibiarkan tanpa gambar dan teks gitu. Jadi homepage dari Google ini diisi dengan white space yang banyak sehingga kita fokus pada hal yang penting yaitu pencarian. Nah, baik, kita perhatikan lagi layout yang berikut ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. White space juga penting untuk membuat layout yang dapat di-scan dengan mudah. Jadi, scanning informasi adalah aspek yang penting pada sebuah desain user interface ya. Layout dengan white space yang dikelola dengan baik memungkinkan user untuk scan informasi dan juga mengelompokkan informasi untuk menemukan apa yang mereka cari dengan cepat. Nah, jadi yang sebelah kiri adalah contoh layout yang tidak ditata dengan rapi, sementara contoh gambar di sebelah kanan adalah layout yang disusun untuk memudahkan user mengakses informasi tadi. Gitu. Nah, jadi layout yang berantakan atau yang tidak mengatur white space dengan baik menyulitkan user untuk mengidentifikasi pola yang penting dalam scanning informasi. Nah, Anda bisa bayangkan perbedaannya sesederhana ini. Ada barisan prajurit yang sedang cek kehadiran. Jadi berbaris rapi dengan orang yang sedang crowded berkeliaran di sebuah pesta gitu. Jadi orang-orangnya mungkin sama, tapi kita bisa melihat mana yang teratur, mana yang tidak teratur. Begitulah informasi dalam desain kita buat. Mau yang gimana? Crowded seperti orang berjalan di pesta atau seperti prajurit yang sedang absen tadi. Gitu. Jadi ini beberapa contoh website yang menunjukkan penggunaan white space yang baik. Ini website channel ya, jadi bagaimana space di sebelah kiri dan sebelah kanan itu memang dibiarkan kosong. Ada lagi contohnya ini Built by Buffalo, ada juga Dropbox ya, jadi memang dia hanya nampilkan white space itu mendukung kita nge-scan informasi yang penting-penting. Ya, mari kita cek yang pertama ya, contohnya itu dialog box yang penuh sesak. Kita ketika berbicara tentang white space pada sebuah layout, maka jangan membuat kontrol dalam satu desain menjadi penuh sesak, ya, supaya Anda juga bisa kontrol elemen-elemennya. Gitu. Jadi, susunan kontrol yang penuh sesak akan menghambat untuk proses scan informasi pada desain yang Anda rancang. Ini contohnya ya. Jadi,
dialog box tidak mempunyai margin di tepinya. Kontrol-kontrol dikemas sangat rapat, garis digunakan untuk grouping. Lalu seharusnya garis ini bisa digantikan dengan white space. Gitu ya. Jadi berikutnya juga objek yang penuh sesak ini bisa menyebabkan efek persepsi yang buruk. Garis yang muncul juga terlalu berdekatan. Jadi Anda bisa lihat tepi-tepinya itu bahkan sangat dekat sekali antar kontrol yang satu dengan garis pembatasnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan white space untuk mengatur label. Gitu ya. Pada bagian sebelah kiri, Anda tidak dapat men-scan label dan nama grup secara terpisah. Gitu, karena mereka saling mengganggu seperti halnya garis-garis pengelompokan. Jadi pada bagian B itu didesain ulang. Nah, jadi label sekarang disusun sendiri di sebelah kiri sehingga membuatnya lebih mudah untuk di-scan. Jadi ketika penggunaan space dimungkinkan, Anda harus meletakkan label di sebelah kiri kontrol, bukan di bagian atasnya seperti contoh gambar yang di bagian sebelumnya, sebelah kiri gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah perbaikan dari gambarnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah white space bagaimana bisa digunakan untuk menghindari visual noise. Jadi seperti contoh yang pertama yang tadi terlalu padat informasi, lalu menggunakan garis-garis, ini juga sama. Garis-garis itu bisa dihilangkan di sebelah kiri menjadi gambar yang di sebelah kanan. Jadi menghindari terlalu banyak elemen visual yang tampil dalam sebuah desain. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah contoh terkait dengan balance dan simetri. Gitu. Ya, jadi kita perlu sangat memperhatikan aspek keseimbangan, juga sudah kita pelajari dari Gestalt, simetri itu bagaimana diterapkan. Jadi dalam desain grafis yang dimaksud dengan simetris adalah sejumlah komponen yang sama di setiap sumbu. Jadi kalau kita bagi dua, kita mirror itu sama sebenarnya, berimbang. Ya, gitu. Jadi cara mudah untuk mencapai keseimbangan adalah dengan membuat elemen-elemen desain di bagian tengah atau dipusatkan seperti desain Google ini. Gitu. Nah, jadi harus seimbang massa di kiri dan kanan. Begitu contoh-contoh, tadi ada 4 contoh terkait dengan bagaimana desain untuk membuat informasi yang gampang untuk di-scan. Kita masuk sekarang ke prinsip alignment. Gitu. Jadi mari kita perhatikan contoh berikut ini untuk melihat kontrol-kontrol di dalam. Gitu, ya. Alignment sebenarnya berkontribusi pada simplicity sebuah desain, gitu ya. Posisi alignment yang lebih sedikit berarti desainnya menjadi lebih sederhana, gitu. Dialog box di halaman ini kita bisa lihat menampilkan alignment yang benar-benar tidak teratur, serampangan lah ya, membuatnya kelihatan rumit gitu. Nah, jadi dengan cara ini Anda harusnya bisa menyederhanakan desain dengan menyelaraskan elemen-elemen secara horizontal dan vertikal. Misalnya, pengaturan yang mana? Nah, yang saya beri garis warna merah gitu ya. Label panjang dan pendek digunakan pada layar yang sama gitu ya. Ini akan di text weight dan retry after gitu ya. Anda akan mendapatkan hasil terbaik jika Anda membuat semua label dengan ukuran yang sama gitu. Nah, lalu juga pengontrolan teks ya. Nah, kolom kontrol ini harusnya sejajar lah di sejajar di kiri dan kanannya gitu ya. Jadi ada satu teks yang lebar, ada satu teks yang disempitkan gitu. Jadi ini membuat semuanya serasa tidak teratur gitu ya, berantakan sehingga orang jadi ini sepertinya desainnya kompleks sekali gitu. Jadi pakailah prinsip simplicity ketika merancang sebuah desain. Nah, ini contohnya dari Google Advanced Search-nya ketika di desain yang lama seperti ini ya masih kesannya sedikit berantakan, lalu sudah disempurnakan di desain berikutnya. Ini yang disebut dengan simplicity tadi, ukuran label, text box itu jangan berbeda-beda dalam satu desain. Begitu. Kita masuk ke
pembelajaran tentang sistem grid. Nah, jadi sistem grid ini adalah salah satu cara tertua untuk menciptakan keseimbangan. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur elemen-elemen desain dan juga ruang atau space di dalamnya. Gitu. Jadi, sistem grid ini menyelaraskan elemen desain dengan jelas melalui penggunaan kolom-kolom yang menciptakan ruang, dan ruang inilah nanti yang memberikan pengaturan pada tampilan desain Anda. Gitu. Jadi, Anda atur dulu blok-bloknya, ruang-ruangnya, lalu nanti dalam setiap ruang itu kita akan tempatkan elemen-elemen desain. Gitu. Ya, jadi sistem grid ini mencakup ada lebar marginnya, ada jumlah atau ukuran kolomnya, posisi gambar, heading, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi Anda bisa ketahuin sebenarnya alasan menggunakan sistem grid ini ada beberapa gitu ya. Jadi bahwa grid dapat menciptakan continuity pada urutan halaman. Ya, jadi terkait kecepatan juga grid adalah alat yang ampuh untuk mengatur informasi. Ya, tadi kan kita sudah bilang ada pengaturan ruang dan elemen di dalamnya, lalu juga dapat menyusun halaman dengan cepat. Jadi dengan sistem grid ini memang kita bisa menyeragamkan semua desain halaman-halaman yang kita punya. Gitu. Jadi dia tidak setiap halaman punya desain layout yang berbeda, tidak begitu. Nah, jadi dalam hal komposisi desain yang single page, ya, grid dapat membantu desainer untuk menciptakan harmonisasi visual, gitu. Nah, lalu bagi pembaca web, ya, sistem grid ini bisa memudahkan kita untuk user bisa membaca secara sekuensial, ya, secara berurutan informasi-informasi yang disajikan di dalam desain yang kita buat, gitu. Terutama juga untuk elemen-elemen visual yang kompleks, gitu ya. Nah, secara sederhana elemen dari grid ini ada beberapa, gitu ya. Ada kolom, modul, margin, dan lain-lain. Kita bisa lihat definisinya pada gambar, gitu ya. Blok mana yang menjadi kolom itu terdiri dari beberapa blok modul, ada flow lines, ada marker, ya, ada spatial zone itu, ada grup dari beberapa modul yang menyatukan kolom dan baris. Jadi ketika kita menyusun sebuah layout dengan sistem grid, sebenarnya kita tidak harus baku ya per blok enggak. Bahkan blok-blok modul itu bisa kita gunakan dengan cara menggabungkan. Begitu. Nanti contohnya kita bisa lihat dari jenis-jenis grid. Gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis grid ya. Ada diagram dasarnya ada beberapa. Ada yang single kolom, ada two kolom sampai dengan ke grid yang hierarki. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah single kolom. Nah, jadi single kolom grid ini biasanya digunakan untuk teks yang banyak. Misalnya kita nulis esai atau laporan atau buku gitu. Jadi fitur utamanya memang blok-blok teks itu. Nah, contohnya tulisan blog seseorang bisa menjadi contoh single kolom, atau yang sekarang yang lagi tren itu Medium ya, medium.com itu adalah contoh single grid. Nah, yang ini contohnya yang memang isinya banyak teks ya, single saja. Lalu yang berikutnya adalah two column. Jadi, two column grid digunakan untuk mengontrol banyak teks atau untuk menyajikan berbagai jenis informasi dalam kolom yang terpisah. Jadi, two column grid ini disusun dengan lebar kolom bisa sama atau bisa berbeda. Jadi, nggak harus dibagi rata dua, dia sama kiri dan kanan. Gitu. Jadi, pada proporsi yang ideal, ketika satu kolom lebih lebar dari yang lain, kolom yang lebih luas itu bisa berukuran misalnya 2 kali lipat atau kelipatan dari kolom yang di sebelahnya. Jadi yang selanjutnya adalah multi kolom. Jadi multi kolom grid ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada single kolom atau two kolom grid. Gitu. Jadi dia bisa menggabungkan banyak kolom dengan lebar yang bervariasi. Jadi fokusnya adalah di kolom-kolomnya tadi bisa kita gabungkan variasi ukurannya. Contohnya ini biasanya di majalah atau di web ya. Ini contoh. Jadi ini ada lebih dari 2 kolom ya.
Nah, lalu yang berikutnya ada yang begini, ya, kolom-kolomnya tadi juga seperti ini, ya. Kita bisa lihat bagaimana 2 kolom di bagian atasnya bisa disatukan untuk menjadi header. Ada juga yang 4 kolom, ada juga yang lebih lagi kolom-kolom, ya. Nah, lalu kita masuk ke modular grid. Nah, jadi modular grid paling baik digunakan untuk mengendalikan jenis informasi yang kompleks. Bisa kita temukan di koran, kalender, grafik, table, gitu ya. Nah, pada grid ini dilakukan penggabungan kolom vertikal dan horizontal yang mengatur struktur menjadi potongan-potongan chunk yang lebih kecil. Tuh, ini contohnya yang modular. Bisa dibayangkan di magazine biasanya ya, yang begini. Ini modular grid, contohnya, ini juga menjadi contoh modular grid. Nah, lalu yang terakhir adalah hierarchical grid. Jadi ini memecah halaman menjadi zona-zona. Jadi banyak disusun dari kolom yang horizontal. Nah, grid ini biasanya digunakan ketika rancangan layout tidak memenuhi kriteria-kriteria dari jenis grid yang sebelumnya. Gitu, yang single, yang two column, multiple, sama modular, masuklah dia ke jenis grid hierarki. Gitu. Jadi itu tadi ada 5 jenis grid. Silahkan nanti Anda pilih untuk layout dari user interface yang Anda kerjakan mau pakai sistem grid yang mana. Gitu. Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana menentukan lebar dari sebuah halaman web. Gitu ya. Jadi ada berbagai cara. Yang pertama perlu Anda perhatikan adalah optimalkan atau ketahui dulu ukuran web, ukuran resolusi monitornya. Apa sih yang mayoritas sekarang digunakan gitu. Nah, masih di ukuran ini 1024 kali 768 pixel. Nah, jadi ketika Anda mau menentukan fixed width dari sebuah halaman web itu, Anda bisa menggunakan lebarnya antara 950 sampai 990. Nah, kenapa dikurangin gitu? Kenapa dikurangin nggak langsung full aja 1024 gitu ya? Alasannya adalah kita harus mengakomodir ketika nanti perlu ada elemen seperti scroll bar atau window frame gitu. Jadi itu kita kasih space-nya sedikit untuk elemen-elemen web itu. Gitu. Nah, jadi setelah Anda menentukan ukuran lebarnya, lalu tentukan berapa banyak kolom yang Anda butuhkan. Nah, jadi lebar kolom akan ditentukan dari lebar keseluruhan halaman web itu dibagi dengan berapa jumlah kolom. Gitu. Nah, saya kasih contoh ini. Contoh bagaimana kolom-kolom di web itu kita bagi ukurannya. Gitu. Jadi tentukan dulu lebarnya, lalu berapa kolom yang Anda akan gunakan, lalu lebar dibagi dengan jumlah kolom tersebut. Lalu ada marginnya yang kita tentukan untuk pemisah antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Jadi kira-kira demikian bagaimana aspek white space tadi, alignment supaya elemen visualnya tidak crowded, white space supaya memudahkan orang untuk scanning informasi, lalu yang terakhir adalah sistem grid supaya Anda dengan mudah dapat menyelaraskan seluruh desain website Anda setiap halaman, dan juga bagaimana memudahkan Anda untuk menyusun blok-blok informasi terkait dengan hierarki, mana yang paling penting ditempatkan di mana, perlu berapa kolom, begitu. Jadi semoga dengan informasi atau penjelasan tentang prinsip layout ini, Anda bisa membuat desain halaman website, apapun itu dengan prinsip informasinya harus mudah diakses dan dibaca oleh user yang terlihat. Demikian penjelasan tentang layout. Terima kasih. Selamat pagi.